Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah biokimia kali ini, kita akan membahas mengenai karbohidrat. Karbohidrat. Yang akan dibahas kali ini adalah menganalisis struktur dan konfigurasi karbohidrat, serta sifat optik yang berkaitan dengan struktur tersebut. Kemudian akan menjelaskan struktur dan mampu membedakan klasifikasi karbohidrat monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida sudah ada pada link sebelumnya, dan polisakarida juga sudah ada pada link video yang berbeda. Baiklah, klasifikasi karbohidrat selanjutnya setelah monosakarida adalah disakarida. Apa yang dimaksud dengan disakarida? Disakarida adalah karbohidrat yang tersusun atas dua monosakarida, berikatan secara kovalen, dihubungkan oleh ikatan glikosida. Contoh disakarida yang banyak di alam adalah sukrosa, disusun oleh dua molekul monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Laktosa disusun oleh galaktosa dan glukosa. Maltosa disusun oleh dua molekul glukosa. Kita bahas satu-satu mengenai disakarida. Apakah yang dimaksud dengan sukrosa? Sukrosa adalah disakarida. Sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa. Pada molekul sukrosa pada molekul sukrosa terdapat ikatan antara glukosa dan fruktosa, yaitu antara atom karbon C nomor 1 pada glukosa dan atom karbon nomor 2 pada fruktosa melalui ikatan oksigen ini. Nah, yaitu ikatan 1,2 alfa. 1 pada C nomor 1 dari glukosa, OH-nya ada posisi di bawah, sehingga alfa untuk glukosa, dan 2 C pada nomor 2 pada fruktosa, OH-nya ada posisi di atas, sehingga namanya beta fruktosa atau beta fruktopiranosida. Nah, kedua atom karbon tersebut adalah karbon yang merupakan gugus aldehid pada glukosa dan keton pada fruktosa. Oleh karena itu, molekul sukrosa tidak mempunyai gugus aldehid dan keton yang bebas. Maka sukrosa tidak mempunyai sifat dapat mereduksi. Tidak dapat mereduksi ion-ion CO2+ atau Ag+. Sukrosa mempunyai sifat memutar bidang polarisasinya ke kanan. Nah, hasil hidrolisis sukrosa yaitu glukosa dan fruktosa yang disebut dengan gula invert. Nah, pada produk pangan sering tercantum gula invert, adalah gula campuran dari glukosa dan fruktosa yang dihasilkan dari hasil hidrolisis sukrosa. Nah, salah satunya misalnya madu. Madu lebah sebagian besar terdiri dari gula invert ini, sehingga rasanya itu lebih manis
dibandingkan dengan gula biasa. Nah, apabila kita makan makanan yang mengandung gula, maka dalam usus halus itu sukrosa akan dirubah menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim yang namanya sukrase atau invertase. Oke. Jadi di alam sukrosa atau nama umumnya adalah gula pasir. Jadi terdapat pada tebu, ya. Sukrosa ini pada bit, nanas, kelapa kopior, wortel, madu, dan lain-lain. Apabila kita melihat ikatan glikosida, apa sih ikatan glikosida itu? Ikatan glikosida ini tipenya ada berdasarkan posisi OH. Jadi dilihat berdasarkan pada posisi OH pada C1. Ikatan alfa glikosida, ikatan antara OH alfa pada C1 dan OH pada C4. Ini OH pada C1 dan OH pada C4. Ini disebut ikatannya alfa. Kita lihat ke sini. Ini adalah C1 OH-nya. Ya. Kemudian C1 ini adalah alfa. Kemudian selanjutnya kalau beta berarti ikatan beta glikosida adalah OH beta pada C nomor 1 dan OH pada C nomor 4. Itu ujung C ini bisa mengarah ke atas atau bisa mengarah juga ke bawah, tergantung pada orientasi dari monosakaridanya. Oke. Kemudian kalau saya kasih contoh, misalkan C ini nomor 1, yang tadi ikatan glikosida ya, C nomor 1 di sini dengan C nomor 4 dari sini. Ini kan kita lihat 1, 2, 3, 4. Ya, karena C nomor 1 ini OH-nya ada di atas, berarti kan beta. Beta galaktosa. Kemudian dari glukosa, C nomor 4-nya ini juga ada di atas, berarti ini beta. Ya, beta. Oke, ini tadi mengenai ikatan glikosida. Laktosa. Apa yang dimaksud dengan laktosa? Laktosa adalah disakarida. Terbentuk dari beta D-galaktosa dengan beta D-glukosa. Ikatan galaktosa dan glukosa terjadi antara atom karbon C nomor 1 pada galaktosa dengan C nomor 4 dari glukosa. Oleh karena itu, laktosa ini masih mempunyai gugus OH glikosidik. Sehingga laktosa mempunyai sifat mereduksi dan mutarotasi. Laktosa ini hanya terdapat di dalam air susu. Pada wanita yang sedang masa laktasi atau menyusui, laktosa terdapat di dalam urin dengan konsentrasi yang sangat rendah. Pada sebagian orang dewasa, terjadi kekurangan enzim laktase di ususnya ya, sehingga terjadi penumpukan laktosa. Kenapa menumpuk? Karena enzim laktase di dalam ususnya adalah kurang. Nah, enzim laktase ini sangat dibutuhkan untuk menghidrolisis laktosa menjadi apa? Menjadi galaktosa dan glukosa. Yang akan diserap glukosa selanjutnya nanti akan diserap oleh usus oleh pembuluh darah di usus. Oke. Laktosa yang menumpuk tadi
di dalam yang menumpuk tadi kemudian akan diuraikan oleh enzim laktase dari bakteri usus sehingga menghasilkan gas hidrogen, CO2, dan asam organik. Akibatnya apa? Akibatnya akan menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung dan diare. Nah, di dalam eh, di dalam usus besar kita tidak dapat menggunakan galaktosa secara langsung, ya. Itu harus dirubah dulu menjadi glukosa. Oke. Nah, itu tadi mengenai laktosa. Jadi, laktosa ini tersusun dari molekul beta galaktosa dan beta glukosa yang dihubungkan oleh 1,4 beta ikatan 1,4 beta, ya. Karena ini posisi OH-nya ke atas, yang ini juga ke atas dari galaktosa, maaf, dan ini juga OH-nya posisinya di atas sehingga beta. Jadi laktosa tersusun dari molekul beta galaktosa dan beta glukosa dihubungkan oleh ikatan 1,4 beta glikosidik. Nah, selanjutnya adalah maltosa. Maltosa ini apa sebetulnya? Maltosa adalah disakarida, terbentuk melalui proses reaksi kondensasi dari dua molekul glukosa. Ikatan antara glukosa dengan glukosa terjadi antara atom karbon nomor 1 glukosa dan atom karbon nomor 4 dari glukosa yang lainnya. Oleh karena itu, maltosa masih mempunyai gugus OH glikosidik dan mempunyai sifat mereduksi. Nah, di dalam tubuh maltosa dibentuk oleh suatu senyawa antara pencernaan karbohidrat atau pati. Nah, contohnya adalah amilum. Jika dihidrolisis dengan enzim amilase akan menghasilkan maltosa. Kemudian diuraikan dengan enzim maltase menghasilkan dua molekul glukosa. Ya, jadi bila dihidrolisis akan menghasilkan maltosa dan maltosa kemudian selanjutnya menghasilkan dua molekul glukosa. Nah, di alam maltosa ini lebih manis rasanya dibandingkan dibandingkan dengan laktosa. Tetapi kurang manis dibandingkan dengan sukrosa. Nama lain dari maltosa yaitu glukopiranosil 1-alfa glukopiranosa, alfa glukopiranosa. Karena ini dua-duanya ada pada posisi di bawah OH-nya. Baik, demikian mengenai karbohidrat golongan disakarida. Terima kasih.